Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami menjelaskan materi mengenai akut coronary syndrome. Yang terdiri dari pembahasan definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, hingga tata laksana. Untuk definisi sindrom koroner akut ini, sekelompok gejala klinis yang merupakan bagian dari suatu penyakit jantung koroner yang dicirikan oleh berkurangnya secara mendadak aliran darah ke otot jantung yang dikarenakan gangguan di pembuluh darah koroner. Ada beberapa contohnya yaitu infark miokard, elevasi segmen ST, terus infark miokard, elevasi segmen non ST, dan angina tidak stabil atau angina pectoris tidak stabil. Untuk etiologinya ini karena adanya gangguan arteri koroner yang eh, yang menimbulkan adanya plak pada arteri koroner tersebut. Terus untuk faktor resikonya ini berupa seringnya merokok, terus ada penyakit hipertensi, diabetes, hiperlipidemia yang tidak terkontrol, terus jenis kelamin juga ini mempengaruhi aktivitas fisik yang kurang aktivitas fisik, obesitas keluarga, dan nutrisi yang buruk. Dan juga ada penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan vasospasme juga. Terus untuk riwayat keluarga yang sudah terkena infark miokard di umur 55 tahun atau kurang dari 55 tahun. Ini juga merupakan faktor resiko yang tinggi. Untuk epidemiologinya, menurut WHO pada tahun 2012 terdapat 56 juta kematian di seluruh dunia. Ini disebabkan ada dua, ada penyakit tidak menular dan penyakit jantung juga berkontribusi dalam kematian ini sekitar 46,2%, itu 17, juta kematian. Penyakit jantung koroner juga di Amerika Serikat ini menyebabkan sekitar 15,5 juta eh, kematian. Terus juga di menurut American Heart Association ini memperkirakan seseorang mengalami serangan jantung setiap 41 detik. Terus untuk Riskesdas tahun 2013 ini menyimpulkan bahwa kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, terus juga kanker sama PPOK ini eh, menyebabkan total kematian sekitar 59%. Untuk klasifikasinya ini berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga EKG dan marka jantung, eh, sindrom koroner akut ini dia dibagi menjadi tiga. Ada STEMI, terus juga ada non-STEMI, dan angina pectoris tidak stabil. Untuk untuk STEMI ini dia eh, adanya keluhan angina pectoris akut. Eh, kalau misalnya yang STEMI ini eh, adanya gejala keluhan angina pectoris akut yang disertai segmen ST. Terus dia juga eh, eh, disertai elevasi segmen ST ini persisten di dua sadapan yang bersebelahan. Terus inisiasinya tata laksana revaskularisasi eh, ini tidak perlu menunggu hasil peningkatan makar jantung kalau STEMI dan angina unstable angina pectoris ini dia terdapat keluhan tidak terdapat keluhan angina pectoris akut tapi tanpa elevasi segmen ST. Terus juga rekaman EKG eh, saat persisten dapat berupa depresi segmen ST, inversi gelombang T yang datar, gelombang T pseudo normalisasi, bahkan tanpa adanya perubahan pada gambar gelombang T atau segmen ST. Sedangkan kalau misalnya angina 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 pectoris tidak stabil sama STM ini dibedakannya ini kalau misalnya kejadian berdasarkan kejadian infark miokardnya ini ditandai dengan peningkatan
marka jantungnya. Mungkin itu aja. Kalau angina pectoris ini tidak memerlukan eh, adanya peningkatan pada marka jantung. Selanjutnya untuk patofisiologinya di sini ada dua, ada yang patofisiologi disebabkan karena yang aterosklerosis sama yang nonsklerosis yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini yang karena aterosklerosis itu ada tiga dari patofisiologinya. Yang pertama ini dari pelepasan endotel ini nggak mencukupi, jadi nanti adanya stres oksidatif sama peradangan, mutasi genetik sama ketidakseimbangan dari simpatofagala juga atau bisa juga karena induksi obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua di sini ini bisa karena pembentukan lumen palsu, kompresi hematoma yang mengakibatin adanya penyumbatan aliran darah ke miokard jantung dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Kemudian yang ketiga di sini ada dari eh, kemudian di sini yang ketiga ada dari malformasi kongenital. Ini yang sebelah kanan malformasi kongenital atau yang keempat ini dari stimulasi simpatis. Jadi nanti bakal terjadi peningkatan katekolamin. Jadi nanti pembuluh darahnya itu bakal kejang dan nyebabin toksisitas miokard secara langsung. Kemudian juga bisa karena disebabin sama stres psikologis kalau yang non aterosklerosis, nanti kejang arteri koroner atau mikrovaskular, perubahan metabolik hingga peradangan. Terus yang terakhir kalau yang non aterosklerosis itu bisa terjadi secara langsung, itu material di struktur jantung kirinya. Kalau paradoksisalnya ini karena disebabin sama trombus seperti eh, trombosis vena dalam. Kemudian yang sebelah kiri yang patofisiologi disebabkan sama aterosklerosis langsung atau penyumbatan pembuluh darah yang menuju miokard jantung itu ada tiga. Yang pertama karena di sini terjadi lapisan fibrosa yang tipisnya itu pecah atau retak. Jadi nanti inti lipid yang besar-besar itu terpapar dalam darah, kemudian ada retrombosis, kemudian ada plak rentan, jadi bisa bertahap gitu, secara bertahap digantikan. Kemudian kalau yang kedua ini karena lapisan, jadi lapisan fibrosa yang tadi yang kayak akan asam hyaluronik, terus VSMCS yang banyak atau kekurangan makrofag juga bisa, atau aktivasi imun bawaan yang spesifik, jadi ekspresi masif MPO yang akibatin peningkatan regulasi TLRR1 atau kematian sel sama desquamasi. Jadi nanti membran dasar itu terpapar dan terjadi pembentukan net sama bakal ada datang trombosit yang namanya white thrombosis. Kemudian kalau yang ketiga ini karena inti nekrotik atau kalsifikasi dari kolagen, terus bisa ada kalsifikasi sama tekanan tekanan mekanis, kemudian juga kalsifikasi nodular yang nyebabin gangguan lapisan fibrosa sama nanti bakal menutupi si lumen trombusnya. Mungkin itu untuk patofisiologinya. Kemudian di sini kalau untuk manifestasi klinisnya di sini ada yang cardinal symptoms sama ada yang unspecific warning sign. Kalau yang cardinal symptoms ini contohnya kayak diaforesis, kemudian perasaannya tuh selalu gelisah, ada mual, muntah, kemudian ada nyeri di retrosternal juga. Jadi lokasinya tepat di dada sebelah kiri. Kemudian kalau yang unspecific ini lebih ke pusing, sakit kepala ringan, sinkop, kelelahan. Jadi kalau yang kanan ini gejalanya nggak terlalu spesifik ke penyakit ACS. Mungkin itu saja. Lalu untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan, untuk yang pertama bisa dilakukan anamnesis. Pada anamnesis ini akan ditemukan pada pasien keluhan nyeri pada dada atau lengan yang tidak bisa ditunjuk lokasinya. Diperburuk dengan aktivitas dan memiliki riwayat coroner artery disease. Lalu pada pemeriksaan fisik akan ditemukan kulit pucat dan dingin, takikardia, bunyi jantung ketiga dan empat, rels basilar, dan hipotensi. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama EKG. Pada EKG, kita untuk nyeri dada
kecurigaannya ada di iskemia. Pasien angina cukup bervariasi yaitu bisa normal, LBBB, terus elevasi segmen ST, maupun yang persisten maupun tidak persisten, dan juga terdapat depresi pada segmen ST atau gelombang T yang inverted. Lalu pada pemeriksaan laboratorium bisa dilakukan tes darah rutin, GDS, status elektrolit, koagulasi darah, tes fungsi ginjal, dan profil lipid. Lalu bisa juga dites biomarker jantung, itu dari yang pertama troponin, enzim jantung, akan menaik pada pasien IMA di dalam darah perifer 3 sampai 4 jam setelah onset waktu infarknya kurang lebih 2 minggu. Lalu CKMB akan naik dalam waktu 4 sampai 6 jam, mencapai puncaknya pada 12 jam dan menetap sampai 2 hari. Lalu untuk tata laksananya, di sini yang pertama ada kecurigaan dari iskemia atau infraksi, lalu bisa dilakukan monitor, support eh, airway breathing sirkular, lalu bisa juga disiapkan defib dan CPR. Lalu bisa dilakukan diberikan aspirin, pemberian oksigen, nitrogliserin, dan morfin untuk nyerinya. Lalu EKG itu biasanya ada ST elevasi atau ST depresi. Lalu kalau untuk treatment umumnya itu diberikan apabila oksigen saturasinya kurang dari 90%, bisa diberikan nasal kanul itu 4 liter. Lalu bisa diberikan aspirin, nitrogliserin, dan morfin untuk nyerinya. Lalu untuk tata laksana awalnya ini disingkat dengan O-animo. O itu oksigen jika saturasinya kurang dari 95%, lalu aspirin plus penghambat ADP, lalu ada nitrogliserin dan morfin. Untuk aspirin diberikan 160 sampai 320 miligram diberikan pada semua pasien. Dan penghambat reseptor ADP-nya itu bisa diberikan tisagenlerol 180 miligram, lalu clopidogrel 300 miligram. Pada pasien yang akan dilakukan fibrinolitik dianjurkan diberikan clopidogrel. Lalu untuk nitrogliserinnya biasanya tablet sublingual itu ISDN 5 miligram atau NTG 0,4 sampai 0,5 miligram untuk pasien yang masih nyeri dada. Lalu untuk morfin dosisnya 1 sampai 5 miligram intravena atau 2 sampai 4 miligram. Boleh di next. Lalu untuk fibrinolitik, untuk langkah-langkahnya, syarat untuk fibrinolitik adalah onsetnya kurang dari 12 jam atau lebih dari 12 jam dengan tanda dan gejala yang terdapat iskemi. Lalu untuk fibrinolitik, pasien datang kurang dari 3 jam setelah onset gejala dan terdapat kendala untuk strategi invasifnya. Strategi invasifnya bisa dilakukan itu berupa PCI atau CAT lab. Boleh next. Jadi untuk dari diagnosis tadi ini kurang lebih sama dengan klasifikasinya. Adanya nyeri pada dada, lalu dilakukan EKG, apakah terdapat ST elevasi atau non ST elevasi. Kalau misalkan terdapat ST elevasi, kita diagnosis STEMI. Kalau misalkan terdapat non ST elevasi, kita cek dari ke biomarker jantungnya. Kalau misalkan CKMB atau troponin normal, kita curiga ke unstable angina pectoris. Kalau misalkan CKMB atau troponinnya tinggi, kita curiga ke NSTEMI. Next. Ini untuk dosis dari terapi fibrinolitik eh, bisa diberikan streptokinase 1,5 juta unit selama 30 sampai 60 menit. Lalu alteplase bolus 15 miligram intravena
0,75 miligram per kilogram berat badan intravena selama 30 menit sampai 50 miligram. Kemudian 0,5 miligram per kilogram berat badan intravena selama 60 menit sampai 35 miligram. Lalu untuk reteplase 10 unit plus bolus 10 unit. Intravena diberikan dengan interval 30 menit. Lalu yang terakhir tenecteplase itu bolus tunggal intravena 30 mili. Ini disesuaikan dengan berat badannya. Kalau misalkan berat badan pasien 60 kilo, bisa diberikan 35 miligram. Itu sekitar 7.000 unit. Kalau misalkan lebih dari 90 kilo, 50 miligram, 10.000 unit. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai akut coronary syndrome.